Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari nomor urut 09 akan membawakan dongeng dengan tema Dongeng dari Desaku untuk Indonesia dengan judul Mas Panggung dan Cibeet. Di sebuah desa yang tenang bernama Pamalayan yang terletak di Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Banten. Hiduplah masyarakat yang masih kuat memegang adat lama. Desa itu dikelilingi hutan lebat, sungai jernih, dan sawah yang terbentang luas. Namun, di balik ketenangan itu, kehidupan spiritual masyarakat masih tercampur antara kepercayaan leluhur dan berbagai ritual tradisional. Pada suatu masa, datanglah seorang tokoh pembawa agama yang karismatik dan berwibawa. Ia datang bukan untuk mencari kekuasaan, melainkan membawa misi mulia, yaitu menyebarkan ajaran Islam di wilayah Banten, khususnya di tanah. Ia bernama Ki Mas Panggung. Sosoknya sederhana, berpakaian lurik, bersarung, dan selalu membawa tongkat kayu. Wajahnya teduh, namun sorot matanya tajam dan penuh keteguhan. Di sana ada tokoh ternama bernama Cibeet. Ia adalah seorang jawara yang sangat dihormati sekaligus ditakuti. Konon, Cibeet memiliki kesaktian tinggi dan menjadi penjaga spiritual desa. Ia diyakini mampu berkomunikasi dengan roh leluhur dan menjaga keseimbangan alam sekitar. Ketika Mas Panggung mulai berdakwah, mengajarkan tentang keesaan Tuhan, sholat, dan kehidupan yang berlandaskan tentang ajaran Islam, kabar itu sampai ke telinga Cibeet. Merasa wilayahnya terusik, Cibeet memutuskan untuk menemui Ki Mas Panggung. Pertemuan mereka terjadi di sebuah lapangan dekat pohon besar yang dianggap keramat oleh warga. Suasana tegang menyelimuti. Warga berkumpul menyaksikan dua tokoh besar itu berhadapan. Cibeet membuka pembicaraan dengan suara berat. "Wahai Tuan, apa yang kau cari di tanah ini?" Ki Mas Panggung menjawab dengan tenang. "Aku tidak mencari apa-apa, Ki. Aku hanya ingin berbagi kebaikan dan mengajak pada jalan yang lurus, jalan menuju Tuhan yang Maha Esa." Cibeet tersenyum tipis, lalu menantang. "Jika ajaranmu benar, buktikan. Di sini bukan hanya kata-kata yang dipercaya, tetapi juga kekuatan." Konon, pada saat itu terjadi adu kesaktian, namun bukan dalam bentuk pertempuran keras, melainkan ujian spiritual. Cibeet menunjukkan berbagai kekuatan gaib, seperti gerakan benda tanpa menyentuh, memanggil angin kencang, hingga membuat api menyala dari tanah. Beliau tidak membalas dengan kekuatan serupa. Ia hanya berdiri, memejamkan mata, dan berdoa. Dengan tenang, ia membaca ayat-ayat suci. Perlahan, angin mereda, api padam, dan suasana kembali hening. Aura ketenangan menyelimuti tempat itu. Cibeet terdiam. Ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan kekuatan yang menekan, melainkan
kedamaian yang menenangkan. Apa yang kau lakukan? Tanya Kibet. Kali ini dengan nada yang lebih rendah. Beliau menjawab, aku tidak melawan Ki, aku hanya berserah diri kepada kekuatan sejati bukan untuk menasihati, tetapi untuk menolong. Sejak saat itu, hati Kibet mulai runtuh. Ia melihat ketulusan Kimas Panggung dan mulai membuka diri terhadap ajaran yang dibawanya. Tidak lama kemudian, Kibet menjadi orang pertama di desa itu yang menerima ajaran Islam. Perubahan itu membawa dampak besar. Warga yang sebelumnya ragu mulai mengikuti jejak Kibet. Perlahan desa Pamalayan berubah. Tradisi lama yang bertentangan mulai ditinggalkan, digantikan dengan nilai-nilai baru yang lebih selaras dengan ajaran Islam, tanpa menghilangkan kearifan lokal yang baik. Sementara itu, Kimas Panggung tetap dihormati. Namun, kini sebagai tokoh yang menjadi jembatan antara masa lalu dan masa baru desa tersebut. Kisah Kimas Panggung dan Kibet masih diceritakan dari generasi ke generasi di Cibut dan sekitar. Kimas Panggung terkenal dengan kuburan keramatnya yang berada di desa Pamalayan, kecamatan tempatnya di belakang SMP Negeri 1 Cikarang. Sedangkan Kibet terkenal dengan sumber mata airnya yang memiliki keistimewaan. Kisah tentang pertemuan dua kekuatan